Pada saat pendidikan ortopedi saya di Surabaya, tahun 1987 saya masuk, saya selesai 1992. 5 tahun yang penuh kenangan. Pada saat itu, setahu saya, pusat pendidikan kan cuma 3, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Saya bersyukur, saya mendapat kesempatan masuk pendidikan ortopedi di Surabaya. Karena Surabaya ini terkenal untuk hand surgery-nya ya, untuk bedah tangan dan microsurgery. Kenapa? Ini sekalian memento mori, mengingat in memoriam guru saya, yaitu almarhum Prof. Djoko Rusadi dan almarhum Dr. Satrio. Ini dynamic duo microsurgery Indonesia saat itu. Ini pelopor microsurgery di Indonesia. Karena kami di Surabaya, maka pada tahapan pendidikan, selama pendidikan namanya residen ya, tahapan pendidikan terakhir itu namanya chief resident. Jadi tahun kelima. Tahun kelima itu kami diharuskan bisa melakukan replantasi. Apa itu? Replantasi itu sebenarnya asal katanya reimplantasi. Jadi kalau jaga malam, waktu itu adalah mimpi buruk buat kami kalau ada tangan putus atau jari putus ya. Jadi itu disambung kembali, reimplantasi atau disingkat replantasi. Jadi kalau jaga malam ada panggilan replantasi. Waduh, mimpi buruk. Kenapa mimpi buruk? Karena kerja itu 9 jam sampai 12 jam nanti. Karena mikro, kecil. Yang harus disambung pertama adalah pembuluh darahnya. Supaya bagian tubuh yang lepas itu bisa sambung kembali, bisa hidup. Jadi saya melihat berita di Cina, ini bukan hanya replantasi. Jadi replantasi itu putus, disambung. Jari, atau saya pernah menyambung juga, wrist, pergelangan tangan yang putus. Jadi tentu makin besar makin gampang. Kalau yang kecil itu lebih mikro. Dan ada masa kritis ya, harus kurang dari 7 jam bisa disambung. Bisa masih mungkin hidup ya. Tapi selalu ada syarat. Kalau misalnya clean cut, jadi terpotong pisau yang tajam, putus. Nah, jaringan puntungnya itu sini masih bagus, sini masih bagus. Jadi itu bisa disambung. Tapi kalau crush injury, jadi kena sesuatu benda tumpul, trauma tumpul, jadi dia putus dan hancur. Ujung-ujungnya hancur. Itu tidak bisa dijahit lagi. Tidak bisa disambung lagi. Ya, udah nasib. Selesai itu, tangan atau jari itu dibuang saja, udah nggak bisa. Tapi ada video dari Cina ya. Mereka bukan hanya, ini pekerja pabrik, memang biasanya pekerja pabrik ini trauma pekerjaan ya. Itu kena crush injury ya. Jadi hancur, tulangnya patah-patah, pembuluh darah rusak, bukan kepotong tajam ya. Itu kalau di kami di Surabaya dulu, ya sudah nggak bisa, karena hancur kan, nggak bisa disambung pun tidak akan nyambung, pasti mati lagi. Jadi sudah selesai itu nasibnya. Tapi di sini bagian tangan yang masih hidup itu, ya karena kena di atas kan, ini disambungkan, direplantasi ke kaki. Dia ambil pembuluh darah di kaki, pasang di kaki, di betis, ya sambil menunggu yang rusak ini mengalami penyembuhan. Jadi waktu kondisi sudah membaik, baru dikembalikan.